Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan Indua TV. Ngobrol dengan Mas Neon ini. Di kandangnya Mas Neon berubah 100%. Nah, kita ngobrol banyak-banyak nih. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Pak. Ngobrol biar teman-teman juga tahu nih. Kita harus pamer, Mas Neon harus pamer. Ada dorper, ada awasi. Yang kemarin itu menurut saya dombanya biasa saja, tapi sekarang luar biasa. Kandangnya jelek dulu, sekarang luar biasa juga sih. Nih, ini kita lihat domba awasinya ya. Ya turunin aja ini, Pak. Biar turunin aja lah ya. Turunin, Pak. Turunin aja lah. Biar pamer-pamer nggak apa-apa ya. Biar untuk penyemangat teman-teman semuanya. Ada tali lagi nggak? Ada, Pak. Tak turunin dorpernya sekalian. Ini. Oh, ini tak turunin biar Mas Neon nurunin. Dorpernya ada 2. Ini kita turunin 1 ya. Ini awasi. Ini merupakan kambing gunung ya, kambing gunung. Rasnya bukan asli Indonesia. Kalau si tanduknya kayak tanduk domba Garut. Kayak tanduk domba Garut nih. Segini 8 juta, Bro. Belinya harga 8 juta, ini usianya 1 tahun. Lihat testisnya bagus kalau testis ya. Bulu bagus, testis bagus, sempurna ini. Bodi bagus. Kalau di kambing bisa dikatakan ini burnya ya, bur kambing bur lah. Dorper juga ada kambing bur gitu kan. Ibaratnya samanya gitu, disamakan dengan kambing bur. Ini nanti disilang dengan domba Garut dengan domba lokal ya. Sambil nunggu Mas Neon apa namanya ngeluarin dorper, kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan ke kandang baru. Nggak ada tali. Kita lihat dorpernya, kita turunin ini ya. Ada ini, Pak. Nah, dorpernya tarik. Dorpernya. Ini sampai niki. Oh iya. Sip. Udah, kalau repot nggak usah. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Nantilah di akhir nggak apa-apa. Nyantai aja. Dorper yang penting ada, awasi dan lain sebagainya. Ngobrol-ngobrol. Terus ini masuk di sini aja, Mas. Masuk di sini. Kita masuk ke sini. Ini semua domba Garut. Ini Garut ini, Pak. Sudah dikawinkan belum? Ini sebagian udah hamil, sebagian belum. Yang hamil yang mana? Ini perkiraan ini hamil. Bisa dipegang nggak? Bisa, Pak. Ini contoh hamil. Contoh hamil. Contoh buntingnya ya. Ini contoh bunting. Ini yang lain biar ke sana dulu. Ini tanda bunting, kita lihat tuh. Tanda domba yang sedang bunting. Ambing susu mulai turun. Ambingnya. Ambing mulai turun. Ini padahal masih dere ya? Ini dere, Pak. Tapi udah ada ambingnya. Ini ambingnya udah mulai turun. Kecil ya? Udah mulai melorot ini. Nih. Ini udah mulai melorot. Perut bagian kanan. Bagian kanan. Kecil. Ini anaknya di sini. Kalau ini makanan. Sini makanan. Kiri kanan Ya. kiri makanan Ini ya? Makanan. Kanan? Kanan anak. Usia berapa bisa kelihatan Ini bunting? Nanti ini usia 4 bulan, ambing mulai turun ke bawah, nambah gede lah. Kalau 2 bulan ini kelihatan nggak bunting? Kalau 2 bulan belum terlalu kelihatan, Pak, kalau di domba. Belum bunting? Apalagi kalau masih dere, dari dere. Kalau dari indukan biasanya udah mulai melorot ambingnya. Kalau dari dere susah kelihatannya, Pak. Kalau domba bulunya rontok nggak tuh? Enggak, ini aman sih bulunya. Beda dengan kambing ya? Kambing. Kalau kambing kan ganti bulu, bunting itu kan. Kalau ini nggak ganti bulu. Kalau ini enggak. Kita rutin
pas masa kawin kita cukur habis lah. Pakai gunting, Pakai mesin, Pak. mesin cukur. Ya, mesin cukur. Kalau pakai gunting nggak? Wah, kalau pakai gunting wedhus sakmene kayak ya suwe ini, Pak. Asam. Ini kalau segini domba Garut berapa tuh? Katanya bulan-bulan ini pemasaran harganya lebih tinggi lah dibanding tahun lalu. Lebih tinggi. Ini sekarang mungkin di harga 2 juta bisa lah ini, Pak. Ini. Kalau kosongan. Kalau kosongan mungkin 15 sampai 18 lah. Kalau bunting? Kalau bunting 2 juta dapat lah, Pak. 2 juta. 2 juta. Tertarik 2 juta setengah. menyilangkan dengan awasi dengan dorper itu apa, Mas? Kita rencana ke depan nyiptain genetik baru lah di Lampung, Pak. Jadi ya ujungnya emang lari dipotong sih. Kita emang kayaknya finish di akhir bakalan kepotong. Makanya kita nyiptain kalau yang domba lokal kan jatuhnya usia lepas sapi itu paling bobot 10 kilo. Kita rencana pengen nyiptain usia lepas sapi itu 15 sampai 20 kilo, bahkan 20 kilo lebih lah. Itu anaknya tadi ngomong ya itu stunting ya? Ya, karena dulu pas kita ngawinkannya induknya masih muda, terus pakan juga masih kurang nutrisinya. Akhirnya anaknya jadi stunting. Itu nggak bisa dipulihkan? Rencana nanti kalau udah nyape kita kejar pakai konsentrat, Pak. Kalau sapi, kalau sekarang nggak mampu? Kalau sekarang biarin dulu lah, puasin nyusu sama induknya. Nggak, maksud saya diperbaiki lewat indukannya, makanannya, nutrisinya ditambahi. Mungkin nanti kalau kandang ini udah mulai kepake, tak pisahin itu, Pak. Khusus ya? Ya. Yang induknya. gizi buruk gizi buruk diperbaiki karena, langsung ya? Karena kandangnya masih darurat, jadi nggak terlalu keurus lah yang masih sakit-sakit yang kurang bagus. Itu jantan dorpernya ya? Ya, ini jantan dorper yang pertama. Yang dulu? Yang awal ngisi lah. Harusnya ada 3 dorpernya kan? Ya, dulu kan ngambil 2, ini sama yang udah kejual. Yang tak jual itu jatuhnya gantinya ini. Awasi ini? Awasi sama dorper yang muda. Oh gitu. Lihat kandang baru yuk, Mas. Oh, monggo. Kandang baru. Amit, Mas. Kalau kandang domba nggak rumit ya? Jih niki, Pak, kandang domba nggak rumit. Simpel ngirit. Di koloni bisa ya? Di koloni bisa. Ini rencana satu koloni 6 sampai 7 ekor lah. Satu koloni Ya, nih. satu koloni. Ukuran kandang koloni ini berapa? Ini 1,5 musuh 3,5. 1,5, 3,5 Ya. untuk 7 ekor. Untuk 6 sampai 7 ekor lah. 6 Jadi kandang kawin, kandang laktasi, sama kandang menyusui di sini. Campur aja ya, tetap. campur. Ini kan ada 10 plong. Kayaknya kalau bisa nanti digilir setiap bulan produksi cempe lah, Pak, rencana ke depan. Oh gitu. Jadi sebulan ini Kalau koloni ada ini- 10 plong apa butuh bandot 10? Enggak, kita bandot 2 pun 1 pun sebenarnya cukup. Oh jadi musim kawin taruh sini semua. Enggak, musim kawin pindah-pindah lah. Ha-ha. Kandang koloni ini 1 bulan. Artinya Cukup. nanti yang minta kawin Ya, disatukan. minta kawin Kalau yang disatukan. sudah positif bunting dipisah Bisa. lagi. Kalau rencana ke depan bandotnya yang kita pindah-pindah, Pak. Gilir-gilir. Jadi betina netep di sini, bandotnya keluar masuk, pindah-pindah. Begitu. Tapi skema saya agak berbeda loh. Pripun, Pak? Mungkin ya, ini teman-teman juga perlu dipahami juga. Ini kan pengalaman dari berbagai macam ya. Jadi karena domba atau kambing setiap bulannya tidak mesti satu kandang ini minta kawin semuanya. Mungkin di sini ada satu kandang ada yang 1 atau 2 minta kawin. Maka yang minta kawin itu disatukan atau yang sudah lepas sapi disatukan jadi satu. Nanti baru dikawinkan. Ya, sih, Tapi kemarin- kalau harus pejantan masukin satu-satu kayaknya repot. ya, Nah, ya. jatuhnya mungkin 1 bulan koloni kawin lah, Pak. Koloni kawin lah. 2 bulan. 2 bulan lah. Tapi itu menyesuaikan nantilah ya. Ya, itu sambil Enggak, jalan. Sambil jalan. Ada pikiran, Heeh. temen kan udah ada yang main suntik hormon biar cepet birahi. Tapi kemarin nanya dokter hewan,
kalau pakan nutrisinya cukup, ngapain pakai suntik itu Mas? Mending nggak usah. Biar intinya biar birahi serempak, kita panen cempe bisa dikontrol lah Pak intinya. Kalau pakai hormon. Pakai hormon. Kan bisa pakai dicukupkan nutrisinya, kalsiumnya, Ya. proteinnya udah cukup kalau sih proteinnya lebih pasti dia cepat birahi. Kecuali memang kalau ternak maupun kambing maupun domba, kalau proteinnya kurang, masa birahinya semakin lambat. Proteinnya tinggi, dia cepat birahi. Ya. Ini dilubangin kayak gini, kira-kira domba loncat nggak? Ini masih mesen usuk Pak, ini belum datang. Oh, nanti ini tetap dipagar. Ini dibagi dua lah, dikasih usuk. Oh, bukan gini-gini bukan? Bukan. Di kiri aja. Udah agak ngirit biaya. Agak ngirit biaya. Ini kandang ukuran lebar berapa? Lebar kurang lebih 4 meter. Panjang? Panjangnya 16 meter kok dari situ. Ini kayu gratis toh? Kayu ya punya sendiri lah. Ya, jatuhnya motong sendiri. Circle lah. Kalau semuanya beli, perkiraanmu hitung-hitungan berapa? Semua beli ini kalau 25 sampai 30 juta. Habis ini Pak. Habis. Apalagi atapnya ini genteng kan ya? Atap genteng ini genteng makan kan usuk, makan reng lebih. Ya, lebih banyak. Lebih banyak daripada asbes. Ya. Kalau asbes kan ringan, mudah, murah ya. Ini di lorong tengah berapa ini jaraknya? Ini lorong tengah 1 meter kurang lebih Pak. 1 meter? Ya. 1 meter. Ini kan di pintu ada jalan cempe nih. Oh ini ya, lubang bermain ya, lubang keluar ini ya. Jadi nanti cempe ini ya? Ya. Oh ini untuk keluar masuk. Keluar masuk cempe, nanti rencana di luar tak kasih ada pakan kecil buat cempenya. Oh di luar sini? Buat jigaran cempe lah ini yang. Jadi cempe bisa lari ke sana, lari ke sini. Enak ya. Peternakan domba milenial ini bener ini? Ini. Oh bukan, ini Azhar Farm. Ini Azhar, namanya sini Azhar Farm Pak. Oh ini? Nama anakku itu Pak. Jadi peternakan ini namanya Azhar Farm? Ya. Oh alah, bukan Neon Farm, bukan? Bukan. Asem tenan. Nama anaknya aja Pak. Alamat Pekon Adiluweh. Pekon itu desa ya? Ya desa. Karena di Lampung itu ada yang ngomong Pekon, ada yang ngomong kampung, ada yang ngomong dusun. Dusun, ada macam-macam. Ini Pekon, sesuai dengan nama daerah, budaya daerah. Setiap daerah di kecamatan yang ada di Lampung itu beda-beda namanya. Nama desanya beda-beda. Ini Pekon Adiluweh, Desa Adiluweh, Kecamatan Adiluweh, Kabupaten Pringsewu. Nomor telepon 082176105040. Ini motonya apa ini? Sesungguhnya orang yang berkurban itu akan datang pada hari kiamat. Emang benar. Dengan hadis, Pak. Membawa tanduk, bulu dan kuku binatang kurban itu sebagai bukti sesungguhnya darah yang mengalir itu lebih cepat sampainya daripada jatuhnya darah ke tanah. Maka berbuat sebaik-baiknya dengan berkurban. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim. Wah, keren ini. Agamis banget, ya kan? Top. Dulu kandangnya nggak kayak gini kan? Iya Pak, dulu kandangnya masih acak-acakan, belum konsep lah Pak. Sekarang semakin kesini banyak temen, sering diskusi sama temen, ya masukan dari sampean juga. Pokoknya dibikin teman yang main ke kandang senyaman mungkin, sebetah mungkin Pak. Kopi, teh nomor 1 lah. Sejauh ini ngomong pasaran. Domba itu sudah berapa kali jual kamu? Jual itu kurang lebih 30 ekor udahan Pak. Dari hasil anak 30 ekor. 30 ekor. Kalau nyebarnya ini ke Bandar Jaya udah. Ambarawa sama sini Adiwaluyo, terus satu lagi Bandar Lampung. Bandar Lampung. Bandar Lampung ngisi ke Taman Edukasi di Umbul Helau, Lampung. Oh, Mas, nanti kalau 24 menit dimatikan ya. Kita lanjutkan nyambung kalau ini durasinya panjang. Jadi jatuhnya udah banyak lah nyebarnya Pak. Mungkin buat nyebar ini rencana nyebar di Lampung dulu lah, kita perbaikan genetik. Biar teman-teman di Lampung
dombanya semakin kesini semakin bagus lah Pak. Oh begitu. Ya rencananya. Walaupun larinya ujungnya ke daging, tapi kalau kualitasnya lebih bagus kan yang beli juga marem Pak. Begitu. Ini orang peternak pemula kan bingung toh. Jadi Dulu Mas Neon juga kan bingung. Ini Ji. jualnya kemana? Caranya gimana? Kalau itu ngikutin alur Pak. Hah? Ngikutin alur, kita pinter-pinter bergaul lah intinya Pak. Pinter-pinter bergaul. Enggak temen ternak, enggak temen Pedagang. pedagang, kita campurin. Masalahnya kita saling berkaitan. Ya saling membutuhkan. Ya saling toh. membutuhkan, saling berkaitan. Pas Jadi- mereka butuh, ayo kita bantu. Pas kita butuh, pasti mereka juga bantuin. Oh gitu. Jadi artinya suatu saat dijual ke peternak bisa, ke pedagang bisa ya? Ya, Secara keseluruhan berapa persen ke peternak jual langsung? kalau ke peternak jatuhnya kemarin ya hampir 100% Pak. Kemarin itu yang terakhir diambil teman pedagang, tapi yang nyariin land buat ngisi bobokan ya aku, jadi ngambil barang dari sini dia nambahin. Oh gitu. Kita Ya lihat saling bantu lah lihat intinya kandang Pak. sana lah ya. Jadi kan orang kesini Ah, pengen ngisi, kita kurang, kita ambilin dari luar gimana? Nggak apa-apa ya udah. Fokus Mas, fokus. Sana jalan ke sana. Kondisi Kang yo, nyantai sih yo. Kita lihat. Yuk Mas Neon kita ke depan. Kita ke depan. Ini di sini isi berapa betina ini? Satu jantan. Ini masih acak-acakan ini Pak, karena belum ketata kandangnya. Heeh. Kemarin masih bikin yang itu, jadi masih banyak betina ini Pak, kandang darurat. Ini pakannya konsentrat buatan sendiri. Ya konsentrat sama ini ditambahin rumput. Ini apa aja komposisinya? Komposisinya 70% rumput, Apa rumput apa? rumput pakcong, Heeh. terus 30%-nya pakan tambahan. Ada- Tambahan dari onggo, bungkil-bungkilan, kulit kopi, jenjet. Oh 30% dibagi itu bahan Dibagi semua ya? semua. Udah berapa kali uji coba pakan sehingga ketemu racikan ini? Wah udah sering Pak, dulu onggo gimana caranya biar murah. Taunya anak-anaknya pada keguguran, terus 1 minggu mati. Ya ini kalau pakan ini belum ada sih keturunan yang baru. Jadi sudah meninggalkan onggok ini? Ini onggo kemarin terakhir masih make ini Pak. Ke Masih? depan insya Allah ngurangin lah, Ngurangin ya? ngurangin. Hanya 5% atau Ya, 3% mungkin onggok hanya ya? sedikit, nah. Wih, ini di kandang isi 3 semua. Jadi niki Pak, niki kandang darurat jatuhnya kemarin ya karena makanya bikin kandang lagi ini. Oh alah. Mas, bagus domba lokal, domba Garut atau domba apa yang paling bagus untuk di breeding? Sebenarnya semua domba menurutku sama. Asal kita pakannya jangan eman-eman, satu. Yang kedua kalau bisa pejantannya dulu lah yang bagus. Pejantannya yang bagus. Pejantannya dulu yang bagus. Apalagi di Lampung ini kalau mau ngikutin tren di Jawa itu masih berat lah menurutku, karena di Jawa itu udah lama masuk Texel. Sekarang domba Wonosobo itu Pak ya, itu udah lepas sapeh tuh, ada temen dari Jawa lepas sapeh udah bisa bobot 30-40 kilo, bisa 3-4 bulan. Buh, Itu emang pakannya juga luar biasa sih Pak, konsentrat. domba Texel Wonosobo ya. Wonosoboan. Kalau Dorper ambilnya dari Jawa Tengah apa Jawa Timur? Dorper kemarin yang terakhir ini dari Jawa Timur, dari Gresik. Dari Gresik ya, Kalau awasinya dari Magetan. dari Magetan. Ya. 8 juta awasi ya, Ya 8 juta. Dorper? Dorpernya nyampe sini 10-an lah Pak. 10-an. Ya. Lihatnya ke kamera aja Mas. Biasanya kan. Biasanya saya yang megang. Sekarang saya nggak megang. Untuk kandang kenapa ini nggak dipakai kayu? Ini kemarin lihat di YouTube-nya orang Jawa, Heeh. coba meraktekin, weh kok jadinya bagus. Terus kemarin uji praktek lah ini, coba uji praktek Pak ya. Heeh. SNI apa enggak? Insya Allah aman sih buat cempe Pak. Ini
karpet talang tambak atau? Talang tambak. Oh, wajar talang tambak ya, kuat ya. Kalau kayaknya di Lampung belum ada yang bikin kayak gini sini, Pak. Ini diinjek nggak apa-apa ya? Aman ini, Pak, diinjek aman. Oh, jadi nggak takut bolong, nggak takut rusak? Aman, insya Allah aman. Makanya kemarin lihat YouTube-nya orang Jawa, kok simpel banget bikinnya, ngirit. Kalau di Lampung rata-rata kan papan full, dalamnya masih dikasih karpet. Bawahnya ini pondasi berapa senti? Ini pondasi kurang lebih, kalau ini kan ngupas aku lantainya, Pak. Apa tanahnya? Kalau dari tanah bawah 1 meter ada lah, Pak, dari lantai. 1 meter ya? Iya, 1 meter. Tapi kok masih kelihatan pendek ya, Mas? Apa karena faktor ini aja? Faktor ini kan agak masuk ke dalam ini. Oh, biar ini juga biar dekat dengan ini ya? Ya, dekat dengan makan. Jadi kalau dari palung sini, ini berapa senti? Sampai ini ke sampai sini. Jatuhnya 30. Ya, 30 apa 25 kemarin. Ini? Ya. Perkiraan saya berarti ini berapa sih? 25 kayaknya, Pak. 25. 25. Karena senti. domba kan cenderung dia ke ngerumput lah. Alam bebasnya ngerumput. Jadi lebih banyak nunduknya. Banyak nunduknya dibanding kambing. Kalau kambing lebih kambing banyak kan naik, atas, daun atas ya. Ini kenapa lebar banget? Ini kemarin 20 cm ikutin yang lama. Yang lama agak kecil, ini kelebaran kayaknya ini, Kelebaran. Pak. Ini nggak takut cempe keluar? Kayaknya aman sih, Pak. Kalau di domba cempe nggak nakal? Nggak senakal kayak kambing. Keluar juga dia paling makan sebentar masuk lagi. Nggak lama lah keluarnya. Yang udah kemarin aman sih. Oh gitu, aman. Makanya ya? Disediain gimana? Makanya disediain di belakang itu tempat bermain cempenya. Biar nggak terlalu fokus ke wadah pakan ini nanti. Ya sambil jalan lah intinya, Pak, nanti evaluasi. Domba ada berapa ekor betina? Betina kurang lebih 40 ekor. 40 ekor? 40 ekor. Awalnya dulu berapa? Awalnya 40, Pak. 40? 40. Sudah jual 30? Sudah jual 30-an. Selama kurang lebih 1 tahun lah. Yang mati berapa? Karena kesalahan dulu? Mati 30 ada kayaknya, Pak. 20 sampai 30. Tapi cempe. Kalau indukan itu yang mati 3 ekor. Itu faktor kesalahan pakan kan? Faktor pakan, karena rata-rata indukan yang mati kembung. Kembung satu itu karena kita ngawininya kemudahan, jadi akhirnya nggak kuat bawa anak, dia lemes, dipotong. Coba lihat ayam sih. Wah, yang lihat sana aja. Kalian lihat Bang Pakan ya? Oh, nggih, Pak. Yang dari luar dulu aja. Nggih. Dek, tak main dulu. Ora. Luar. Bang Pakan ada berapa hektar? Odot? Pakan Pak Cong ada 1/4 hektar. 1/4 hektar ya? Ya. Nanti dulu, Pak, ya, bentar, Pak. Ya, saya tak lihat aja, nanti ngikut masuk aja. Pak Cong 1/4 hektar. Ini amplop. Ini Pak Cong apa? Pak Cong ini, Pak, musim kemarau kering. Kemarin belum. Ini udah waktunya. Nah, ini manen 3 minggu yang lalu. Mungkin kalau nggak nyangka juga bisa hidup karena 3 minggu yang lalu nggak ada hujan. Nyatanya alhamdulillah masih tumbuh. Tapi tidak maksimal juga ya? Ya, ini tidak maksimal. Ada ketakutan nggak di musim kemarau ini? Pasrah lillahi ta'ala sih, Pak. Karena lihat ini masih tumbuh sih. Mungkin kalau kejatuhan hujan sekali 2 kali aman sih udahan ini, Pak. Pupuknya pakai apa? Pakai kohe. Kohe aja? Ya, kohe kalau sama awal dulu kita pakai urea. Sekarang udah enggak? Sekarang udah enggak. Pak Cong, kalau nggak pakai kohe, batangnya keras nggak? Ini karena kemarau kayaknya keras ini, Pak. Keras ya? Keras, tapi kalau musim ini udah tua juga sih sebenarnya. Tua, kurang air, jadi kecil-kecil, kering-kering bawahnya. Kering-kering ya? Ini kalau ada yang nempel batang Pak Cong gimana, Mas? Alah, wis dolan rene suruh bawa arit sendiri, monggo, Pak. Lah kalau jauh? Nek jauh nggak sanggup. Nggak sanggup. Intinya main ke sini aja, tak suruh bawa aja kalau memang mau bibitnya. Oke, lihat Bang Pakan yuk.
Bang Pakan, silase fermentasian. Oh, monggo monggo masuk, Pak. Lihat fermentasiannya dengan lihat ayamnya. Ini 1 bulan ini sebenarnya udah tua ini, 1 bulan lebih ini. Ini karena nggak ada hujan Karena ya. nggak ada hujan, tapi ya masih aman sih, kayaknya masih hijau-hijau. Yang penting hidup. Nah, yang penting masih hidup lah. Berarti nanti kalau udah musim hujan di permajaan. Musim hujan paling kuatin kohenya sih, Pak, rencana. Nih, Mas Narto yang biasa kirim kambing tuh. Seluruh daerah. Tahu. Nih. Oh, ini ya? Ini Pak yang udah dibuka. Ini pakan fermentasinya. Komplit fitnya lah. Wangi ya? Ya wangi, Pak. Mas. Kalau pakan beli semua tanpa kayak gini gimana? Ternak. Kalau menurutku sih berat sih, Pak. Apalagi di breeding lah ya. Kita hasilnya nggak bisa nebak. Jadi ya pasti keluar kos pakannya dulu banyak. Tinggi. Soalnya kalau di penggemukan mungkin masih lumayan lah. Jadi- tapi kalau di breeding susah diprediksi, Pak. Saran Mas Neon, kalau untuk pemula itu Yang ngarit bagus dulu enak penggemukan atau breeding? Kalau pemula asal tatak enakan breeding sebenarnya, Pak. Asal tatak Tatak maksudnya? ya kuat, asal kuat ada harian lain enakan breeding. Artinya ada pendapatan yang lain. Kalau penggemukan kenapa? Kalau penggemukan belum pernah coba juga sih, Pak. Makanya pernah coba. belum bisa ngomong penggemukan. Mana ayamnya? Wah, ayamnya di sana, Pak. Itu yang untuk supply Ya. breeding supaya breeding. domba sejak dulu. Ya, Kalau nggak ada ayam, geletak. nggak tahu gimana kabarnya. Coba sih lihat ya ayamnya. Kandang ayamnya ke sebelah sini kosong. Sebelah sini kosong. ini, Pak. Kenapa Masih dikosong? dikosongkan dulu. Oh, udah tua kemarin. Kemarin udah tua, kayaknya pindah sini. Ini permajaan udah. Ya udah. Mas, kalau masuk ke situ bahaya nggak? Enggak, aman. Coba Insya Allah masuk aman, ke Pak. sana. Nggak stres. Enggak, aman. Ini berapa ratus? Ini 800 ekor kurang lebih, Pak. 800 ekor ya? Ya, Oh, satu kotak isi 2. satu kotak isi 2 ekor. Nelor sehari 2 kali. Sehari sekali, satu. Emang nggak bisa dibikin nelor satu? Walah, nanti yang seharusnya 2 tahun bisa cuma setahun nanti, Pak. Sehari 2 kali. Bisa dipaksakan gitu? Enggak bisa, Pak. Udah proses dari makan, dari nelor ke nelor lagi kurang lebih 23 jam. 23 jam. 20 nyampe 23 jam. Pakan ayam kayak gini mahal. Ini 1 kilo sekarang kalau dari pabrik semua, Pak, ya kita makan jadi 7,5. Ketemu. Kalau aku kan pakan olahan sendiri sama jagung, olah sendiri, terus tambah dedak. Kalau dari pabrik konsentratnya lah. Ada konsentrat dari Ada pabrik. di sana di gudang. Pemakaiannya 50%. Pemakaiannya jatuhnya tuh 50% jagung, 35% konsentrat, 15% dedak. Kalau di ayam. Kalau serba dari pabrik emang nggak ketemu? Serba dari pabrik pas harga telur turun kita berat, Pak. Kalau kita ngaduk sendiri kan, nih semisal kita punya duit longgar lah, ditabungin ke jagung, apalagi pas jagung murah. Jadi mau harga telur naik turun kita nggak peduli karena jagung itu udah 50% sendiri dari pakannya. Asal kita dapat jagung murah, ya lebih gampang ketemunya, lebih mudah. Ini nggak ada stresnya. Aman, insya Allah aman, Pak, kalau ini, Pak. Ya mungkin stres biasanya pancaroba atau kaget lingkungan. Kenapa kok banyak yang tumbang di ayam? Itu kemarin ya karena di ayam ini musuhnya orang gede sih, Pak, kalau di ayam ini. Kalau kita melihara banyak, manajemen harus bagus. Makanya kalau skala rumahan kayak
kayak koyo aku enak melihara semampunya lah, masarin telur sendiri, olah pakan sendiri, insya Allah walaupun harga di luar harga pusatnya turun, kita kalau di lingkungan bisa jual harga lebih tinggi, Pak. Oh gitu. Makanya Mas, kosnya bisa ketutup. makasih Mas ya. Oke, Sukses Pak. untuk pecinta hewan N2 TV. Ternak kambing atau domba harus ada alternatif lain untuk Harian lah. harian. Jangan semua ditumpu pada Domba. domba ataupun kambing. Kalau ditumpu sejak awal pasti ngeletak. Ya, apalagi fokus cuma di satu itu. Nah. Kecuali kalau udah jalan 2 atau 3 tahun, insya Allah bisa buat pokok. Bisa, Mau ya? tujuanku ke depan meraktekin domba bisa buat pokok, Pak. Oke, terima kasih. Cocok semuanya pecinta hewan N2 TV. Terima kasih. Salam adet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.